Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Sun Channel. Pada video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1 bab yang kedua. Bab 2, Klasifikasi Makhluk Hidup bagian 1. Materi video 1. Cara mengklasifikasikan benda di lingkungan sekitar. 2. Ciri-ciri makhluk hidup dan cara pengklasifikasiannya. 1. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda, mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, udara, papan tulis merupakan bentuk benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Benda-benda di sekitarmu dapat dikenal yaitu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk benda berbeda-beda. 2. Ukuran benda berbeda-beda. 3. Warna benda berbeda-beda. 4. Keadaan permukaan benda berbeda-beda. 5. Bahan penyusun benda berbeda-beda. A. Klasifikasi benda. Wujud benda adalah bentuk fisik suatu benda yang bisa berwujud padat, cair, dan gas dalam lingkungan ekstrem dan keadaan lainnya. 1. Pengertian klasifikasi benda. Dalam fisika dan kimia klasik umum, benda atau materi adalah setiap zat yang memiliki massa dan menepati ruang serta memiliki volume. Semua benda-benda sehari-hari yang dapat disentuh pada akhirnya terdiri dari atom-atom yang terdiri dari partikel-partikel subatom yang berinteraksi. Dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah, materi umumnya mencakup atom dan apapun yang tersusun darinya, dan partikel apapun atau kombinasi partikel yang bertindak seolah-olah mereka memiliki massa dan volume. Namun, itu tidak termasuk partikel tak bermassa seperti foton atau fenomena energi lainnya atau gelombang seperti cahaya dan suara. 2. Tujuan klasifikasi benda. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa benda-benda yang ada di muka bumi ini diklasifikasikan agar memudahkan atau sebagai pembeda antar satu jenis benda dengan benda lainnya. 3. Manfaat klasifikasi benda. Manfaat klasifikasi benda antara lain sebagai berikut. Mengetahui ciri atau karakteristik benda. Memberikan ruang bagi benda sesuai dengan ciri atau karakteristik tersebut. Memanfaatkan benda sesuai dengan ciri atau karakteristik tersebut. 4. Tingkat klasifikasi benda. Berikut ini klasifikasi benda berdasarkan wujudnya antara lain: A. Zat padat. Partikel-partikel pada benda padat saling berdekatan. Kekuatan antar partikel cukup kuat sehingga partikel tidak dapat bergerak dengan bebas. Akan tetapi, partikel itu hanya bisa bergetar. Akibatnya, zat padat memiliki bentuk yang stabil. Massa dan volume pun tidak berubah. Zat padat hanya dapat berubah bentuk di bawah gaya, seperti pecah atau dipotong. Dalam zat padat kristal, partikel dikemas dalam pola berulang yang teratur. Ada banyak struktur kristal yang berbeda, dan zat yang sama dapat memiliki lebih dari satu struktur. Misalnya, besi memiliki struktur kubik yang berpusat pada tubuh pada suhu di bawah 912 derajat Celcius dan struktur kubik yang berpusat pada wajah antara 912 dan 1394 derajat Celcius. Es memiliki 15 struktur kristal yang diketahui masing-masing pada suhu dan tekanan yang berbeda. Zat padat dapat berubah menjadi zat cair melalui peleburan, dan cairan berubah menjadi benda padat melalui pembekuan. Zat padat juga dapat berubah secara langsung menjadi gas melalui proses yang disebut sublimasi. Contoh zat padat antara lain mineral, logam, dan padatan organik. B. Zat cair. Zat cair adalah fluida yang sesuai dengan bentuk wadahnya, tetapi mempertahankan volume yang hampir konstan tanpa tekanan. Volume pasti tidak berubah jika suhu dan tekanan konstan. Ketika suatu benda padat dipanaskan di atas titik leburnya, benda itu menjadi cair karena tekanannya lebih tinggi dari titik rangkap zat tersebut.
Zat cair dapat dikonversi menjadi gas melalui pemanasan pada tekanan konstan ke titik didih zat atau melalui pengurangan tekanan pada suhu konstan. Proses perubahan zat cair menjadi gas disebut penguapan. Contoh zat cair antara lain sebagai berikut: zat cair murni, zat cair organik, dan zat cair campuran. Zat cair yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk larutan air seperti pemutih rumah tangga, campuran lain dari berbagai bahan seperti minyak, mineral, dan bensin, emulsi seperti mayones, dan lain sebagainya. C. Zat gas. Molekul gas memiliki ikatan yang sangat lemah atau tidak memiliki ikatan sama sekali, sehingga gas dapat bergerak dengan bebas dan cepat. Karena itu, gas tidak hanya akan sesuai dengan bentuk wadahnya, tetapi juga akan mengembang untuk mengisi wadah sepenuhnya. Molekul gas memiliki energi kinetik yang cukup, sehingga efek gaya antar molekulnya kecil atau nol untuk gas ideal. Jarak antar molekulnya pun sangat jauh satu sama lain. Uap dapat dicairkan melalui kompresi tanpa pendingin. Cairan superkritis atau SCF adalah gas yang suhu dan tekanannya lebih besar dari suhu kritis dan tenaga tekanan kritis. Cairan superkritis memiliki sifat fisik gas, akan tetapi densitasnya yang tinggi menjadikan sifat pelarut dalam beberapa kasus. Ini dapat bermanfaat dalam beberapa aplikasi. Misalnya, karbon dioksida superkritis digunakan untuk mengekstraksi kafein dalam pembuatan kopi tanpa kafein. Contoh zat gas antara lain sebagai berikut: gas murni, gas elemental atau gas unsur, dan gas beracun. 2. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan, antara lain bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsang. Adapun benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. A. Ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 1. Bernafas. Setiap saat kamu bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. 2. Memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. 3. Bergerak. Makhluk hidup dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan anggota tubuh. Itu merupakan ciri bergerak. Makhluk hidup dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak pada tubuhnya. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. 4. Tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu, samakah tinggi dan masa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan masa tubuhmu waktu kecil? Tentu saja tidak. Tinggi dan masa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses ini yang disebut dengan tumbuh. Hewan dan tumbuhan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur dan menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. 5. Berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ibumu dan dengan peran ayahmu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai kedua orang tua, yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. 6.
peka terhadap rangsang. Bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata atau menghalangi menggunakan tanganmu. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan tersebut disebut iritabilitas. 7. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Mengapa makhluk hidup perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan? Karena untuk melangsungkan kehidupan di alam yang baru, maka makhluk hidup memerlukan penyesuaian, kebiasaan-kebiasaan untuk bertahan hidup, dan menyesuaikan diri serta tingkah laku terhadap kebiasaan baru. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering, sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah, banyak mengandung air, memiliki daun lebar dan tipis. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan berikut adalah daftar beberapa materi yang dapat kalian temukan di channel ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.